Oke, ketemu lagi nih kita. Selamat datang kembali dalam pembahasan kita. Nah, setelah evaluasi tengah semester kemarin, sekarang kita masuk ke materi pertemuan ke-9 ya. Ini bagian yang teknis banget, tapi juga krusial dalam penelitian. Betul, tentang nentuin sumber data sama alat ukurnya. Pasti Anda sampai di titik ini kan, mikir, oke, ide udah ada, tapi siapa ya yang mau saya tanya? Dan juga terus pakai senjata apa nih buat nanyanya? Biar datanya pas gitu. Iya kan? Coba bayangin deh, Anda itu koki, punya resep baru. Nggak mungkin kan, satu kota suruh nyicipin semua. Nah, semua orang di kota itu populasi. Terus Anda pilih beberapa orang buat jadi pencicip, perwakilan aja. Itu namanya sampel. Terus Anda siapin tuh lembar penilaian rasa, tekstur, aroma. Nah, itu instrumen Anda. Gitu kira-kira. Analogi yang pas banget itu. Milih siapa yang ditanya, sumber datanya sama gimana cara nayanya, instrumennya, wah itu fondasi banget. Salah di langkah ini, ya ampun, bisa goyah semua penelitian Anda nanti. Secanggih apapun analisisnya, kalau datanya dari awal udah nggak benar ya percuma. Tepat sekali. Makanya, yuk kita bongkar bareng-bareng nih. Gimana sih bedain populasi sama sampel? Terus milih teknik sampling yang oke gimana? Terus juga, prinsip dasar bikin instrumen yang bagus itu apa aja? Dan ya, harapannya sih bisa bantu Anda mulai bikin draft awal instrumen nanti. Oke deh, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Kepada siapa kita bertanya? Konsep dasarnya itu populasi. Populasi itu ya keseluruhan kelompok. Bisa orang, benda, kejadian, apa aja lah yang punya ciri-ciri sama dan jadi sasaran studi Anda. Contoh gampangnya, semua mahasiswa pendidikan teknik mesin, PTM, di seluruh Indonesia. Wih, luas banget ya. Nah, ya luas banget dan kadang nggak mungkin dijangkau semua. Makanya, kita perlu yang namanya populasi target atau populasi terjangkau. Ini bagian dari populasi tadi yang lebih realistis buat kita jangkau. Contohnya kita persempit, jadi mahasiswa PTM di Universitas Palangkaraya, UPR, tapi yang angkatan 2022 sampai 2024 aja. Nah, ini kan lebih fokus, lebih bisa didata. Betul, jadi lebih manageable gitu ya. Iya, dari populasi target inilah kita ambil yang namanya sampel. Sampel itu ya sebagian kecil dari populasi target tadi, yang benar-benar kita teliti. Kalau ngambilnya benar, nah hasil dari sampel ini bisa kita pakai buat menyimpulkan kondisi populasi targetnya. Istilahnya generalisasi gitu. Contohnya ya 100 mahasiswa PTM UPR angkatan 2022-2024 yang dipilih secara acak. Penting banget loh bedain populasi umum sama target ini. Ini bukan cuma soal definisi di atas kertas, tapi ini soal fokus penelitian dan kelayakan ya, realistis nggak sih penelitiannya? Peneliti yang bagus itu harus jelas banget netapin populasi targetnya. Biar apa? Biar penelitiannya terarah, sumber dayanya juga nggak sia-sia. Ini langkah awal yang penting banget biar penelitian Anda menginjak bumi gitu. Sip. Nah, udah tahu bedanya nih. Terus gimana cara milih sampelnya? Ada dua jalan utama nih, tergantung pendekatannya. Mau kuantitatif atau kualitatif. Kita bahas yang jalur kuantitatif dulu ya. Di sini kita pakai namanya probability sampling. Tujuannya cuma satu, dapat sampel yang bisa mewakili populasi, representatif gitu. Biar apa? Biar hasilnya nanti bisa digeneralisasi ke populasi target tadi. Prinsip utamanya gampang, semua anggota populasi punya kesempatan yang sama buat kepilih. Adil gitu. Harus fair play ya berarti ya? Betul, ada beberapa tekniknya nih. Yang pertama, simple random sampling, acak sederhana. Ini paling dasar, mirip kayak ngocok arisan lah. Perlu daftar lengkap semua anggota populasi, terus ya pilih acak aja. Bisa diuni manual, bisa pakai program komputer. Tapi syaratnya itu tadi, daftar lengkapnya harus ada ya. Kadang ini yang susah. Nah, iya, makanya ada teknik kedua, stratified random sampling, acak berserata. Ini dipakainya kalau populasi Anda itu punya subkelompok atau strata yang penting. Misalnya tadi, mahasiswa PTM UPR kan ada angkatan 2022, 2023, 2024. Nah ini strata penting. Kita pengen tiap angkatan itu terwakili di sampel kita, secara proporsional. Proporsional itu maksudnya gimana? Maksudnya, kalau di populasi target itu, angkatan 2022 paling banyak jumlahnya, ya di sampel kita nanti yang dari angkatan 2022 juga harus paling banyak. Sesuai perbandingannya gitu. Ini penting biar sampelnya nggak berat sebelah, nggak cuma didominasi satu angkatan aja misalnya.
Oke, biar adil perwakilannya ya. Betul. Terus yang ketiga, ada cluster sampling, acak berkelompok. Ini berguna banget kalau populasinya gede dan nyebar lokasinya. Contoh, di PTM UPR ada katakanlah 20 kelas paralel. Nah, daripada ngacak nama dari semua mahasiswa di 20 kelas itu, kita bisa pilih acak aja, misalnya 5 kelas. Itu klasternya. Habis itu, yaudah semua mahasiswa yang ada di 5 klaster pilih itu yang kita jadiin sampel. Lebih efisien kan? Daripada harus ngedata semua mahasiswa satu persatu di awal. Wah, menarik nih. Yang menarik di sini itu sebenarnya landasan matematis di balik teknik-teknik probabilitas ini. Jadi, milih acaknya itu bukan asal comot, tapi emang dirancang secara statistik buat meminimalkan bias. Biar kita bisa pede gitu lah, buat klaim generalisasi dari sampel ke populasi. Nah, ini kekuatan utamanya penelitian kuantitatif, generalisasi itu. Oke, mantap penjelasannya. Sekarang kita nyebrang ke jalur kualitatif. Kalau di sini pakainya non-probability sampling. Tujuannya beda banget nih sama kuantitatif. Di kualitatif tujuannya bukan generalisasi statistik, tapi lebih ke pemahaman yang mendalam. Kita cari orang-orang yang paling tahu atau paling ngalamin fenomena yang kita teliti. Jadi fokusnya ke kedalaman informasi ya, bukan keterwakilan jumlah. Tepat. Makanya di sini peneliti yang milih partisipannya, bukan diacak, dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria khusus. Teknik yang paling umum itu purposive sampling. Sampling bertujuan. Anda sengaja pilih orang tertentu karena mereka punya karakteristik unik atau pengetahuan kunci yang relevan banget sama topik Anda. Contohnya tadi, kalau mau neliti pengalaman organisasi mahasiswa, ya Anda pilih ketua BEM atau ketua HIMA. Kenapa? Ya karena posisi dan pengalaman mereka itu relevan banget, sengaja dipilih. Oke, jadi purpose-nya jelas ya, tujuannya jelas kenapa milih orang itu. Iya. Terus ada lagi snowball sampling, sampling bola salju. Ini cocok buat nyari partisipan dari populasi yang susah ditemuin atau agak tersembunyi gitu. Caranya, mulai dari 1 atau 2 informan kunci dulu, terus kita minta rekomendasi dari mereka. Kira-kira siapa lagi ya yang bisa saya ajak ngobrol soal ini? Nanti sampelnya nambah terus kayak bola salju menggelinding. Wah, unik juga ya caranya. Iya. Nah, yang terakhir nih, ada convenience sampling, sampling kemudahan. Ini ya sesuai namanya lah. Milih siapa aja yang paling gampang ditemui. Teman sekelas kek, orang yang kebetulan lewat pas kita lagi di kampus kek. Pokoknya yang paling mudah dijangkau aja. Nah, ini dia. Kalau soal convenience sampling, ini perlu hati-hati banget. Memang paling praktis, nggak pakai ribet. Tapi secara ilmiah, ini paling lemah. Kenapa? Rentan banget sama bias. Orang yang gampang ditemui itu belum tentu orang yang punya informasi paling kaya atau paling pas buat tujuan penelitian Anda, kan? Oh iya juga ya, bisa jadi informasinya dangkal atau nggak relevan. Betul. Jadi saran saya sih sebisa mungkin dihindari. Kecuali, ya, bener-bener nggak ada pilihan lain dan Anda punya alasan yang kuat banget kenapa harus pakai cara ini. Harus diingat, dalam kualitatif, prioritas kita itu kedalaman dan kekayaan informasi. Bukan sekedar gampangnya akses doang. Oke, siap. Catatan penting nih buat convenience sampling. Berarti pertanyaan siapa yang ditanya, udah mulai kebayang ya, ada jalur kuan dan kual. Sekarang pertanyaan kedua, dengan alat apa kita bertanya? Nah, ini kita ngomongin instrumen penelitian. Alat ukur buat ngumpulin data tadi. Dan ini saya tekankan lagi, kualitas data Anda itu sangat bergantung sama kualitas instrumen ini. Bikin instrumen itu bukan cuma sekedar, nulis daftar pertanyaan aja. Ini tuh proses desain yang butuh pemikiran sistematis. Instrumen yang jelek, asal jadi, ya bakal ngasilin data sampah. Nggak peduli analisisnya nanti pakai software canggih apapun. Wah, serem juga ya kalau gitu. Oke, kalau untuk kuantitatif, alat utamanya apa nih? Biasanya kan pakai kuesioner ya, atau sering disebut angket. Tujuannya ya buat ngumpulin data dari banyak orang, sampelnya kan biasanya besar tuh di kuantitatif, secara efisien, biar bisa diolah statistik. Iya, betul. Kuesioner itu andalannya kuantitatif. Nah, isi kuesioner itu bisa macam-macam pertanyaannya. Ada pertanyaan tertutup. Ini responden tinggal milih dari opsi jawaban yang udah disediain. Contoh paling umum ya skala Likert itu. Kayak sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Buat nanggepi pernyataan misalnya, materi kuliah metodologi penelitian mudah dipahami. Ini enak, gampang dianalisisnya secara statistik. Tapi ada juga pertanyaan terbuka. Yang jawabannya ditulis sendiri sama responden itu ya? Iya, betul. Responden jawab pakai kalimatnya sendiri.
Ini emang lebih susah dianalisis statistik, tapi bisa ngasih wawasan tambahan yang nggak kepikiran sebelumnya. Nah, disinilah bagian yang sangat krusialnya. Gimana caranya nyusun butir pertanyaan kuesioner yang baik? Ada prinsip-prinsipnya nih. Pertama, harus jelas dan tidak ambigu. Bahasanya gampang dimengerti responden lah. Jangan bikin bingung. Kedua, hindari double-barreled question. Maksudnya, jangan nanya dua hal dalam satu pertanyaan. Oh, ini sering kejadian nih. Iya kan? Contoh jeleknya gini. Apakah dosen mengajar dengan jelas dan menarik? Nah, ini kan dua hal, jelas sama menarik. Kalau dosennya jelas tapi nggak menarik, atau sebaliknya, responden bingung jawabnya. Harusnya dipisah aja. Pertanyaan satu, apakah dosen mengajar dengan jelas? Pertanyaan dua, apakah cara mengajar dosen menarik? Gitu. Oke, masuk akal. Harus fokus satu hal per pertanyaan ya. Betul. Ketiga, pertanyaannya harus netral, jangan kayak mengarahkan responden buat jawab A atau B. Keempat, dan ini vital banget, pertanyaan harus operasional. Maksudnya, pertanyaan itu harus benar-benar diturunkan dari indikator variabel penelitian Anda. Nah, itu tadi poin penting soal operasional. Mungkin bisa dijelasin lagi kenapa sih ini krusial banget biar kita nggak salah ukur gitu kan? Tentu, tentu. Prinsip operasional ini penting banget karena dia jadi jembatan. Jembatan antara konsep abstrak yang mau Anda ukur, misalnya motivasi belajar, sama pertanyaan konkret yang Anda tulis di kuesioner. Jadi setiap pertanyaan itu harus bisa dilacak balik. Oh, ini ngukur aspek apa dari motivasi belajar ya? Misalnya ngukur indikator ketekunan, atau kehadiran, atau inisiatif bertanya, gitu. Tanpa jembatan operasional ini, kuesioner Anda mungkin kelihatan bagus, banyak pertanyaan, tapi sebenarnya dia nggak benar-benar ngukur apa yang pengen Anda ukur. Nah, ini inti dari validitas instrumen, ngukur apa yang seharusnya diukur. Oke. Paham banget sekarang pentingnya operasionalisasi itu. Nah, kalau untuk kualitatif, alat utamanya kan beda lagi ya. Pakai pedoman wawancara. Tujuannya juga beda kan? Lebih ke menggali pemahaman, pengalaman, persepsi orang secara mendalam. Kayak konteks gitu. Betul, fokusnya di kedalaman dan kekayaan makna. Jenis pedoman wawancara ini ada macam-macam juga ya. Ada yang terstruktur, ini pertanyaannya baku banget, urutannya sama buat semua orang. Mirip kuesioner tapi diucapin. Ada yang tidak terstruktur, cuma bawa topik besar aja, ngobrolnya bebas ngalir gitu. Tapi yang paling umum dipakai itu yang semi terstruktur. Kita udah punya daftar pertanyaan kunci, tapi kita bebas nanya lebih lanjut buat ngejar jawaban, probing, atau ngubah urutan pertanyaan, atau nambah pertanyaan spontan kalau ada hal menarik muncul. Fleksibel tapi tetap terarah ya yang semi terstruktur ini. Iya. Nah, prinsip nyusun pertanyaan wawancara ini agak beda nih sama kuesioner. Pertama, mulainya enak dulu. Pakai pertanyaan pemanasan, yang ringan-ringan aja buat bangun suasana nyaman, biar partisipan nggak tegang. Kedua, ini kuncinya. Pakai pertanyaan terbuka. Jangan yang jawabannya cuma iya atau tidak. Pakai kata tanya kayak, bagaimana? Mengapa? Bisa ceritakan pengalaman Anda tentang? Biar jawabannya panjang dan deskriptif ya. Tepat. Ketiga, fokus pada pengalaman nyata, bukan opini abstrak. Ini penting banget. Daripada nanya, menurut Anda apa sih motivasi itu? Ini kan abstrak banget, kayak ujian lisan. Mending tanya, coba deh ceritain satu momen waktu Anda ngerasa paling termotivasi pas di kelas. Atau sebaliknya, kapan Anda ngerasa paling nggak termotivasi? Oh, beda ya pendekatannya. Langsung ke contoh konkret dari pengalaman dia. Iya, ini ngegali data yang lebih kaya, lebih personal. Dan keempat, tentu saja, semua pertanyaan harus diturunkan dari fokus penelitian Anda. Harus relevan. Memang kerasa beda ya antara nanya pengalaman nyata sama nanya opini doang gitu. Beda banget hasilnya nanti. Pertanyaan yang fokus ke pengalaman itu mancing cerita personal yang otentik. Bukan jawaban normatif yang seharusnya atau jawaban teoretis yang dia baca dari buku. Kemampuan buat ngerumusin pertanyaan yang kayak gitu, terus ngeprop, nanya lebih dalam lagi dengan cara yang pas. Nah, itu seninya wawancara mendalam. Perlu kepekaan buat bener-bener dengerin apa yang diceritain partisipan, terus nindak lanjutin ceritanya. Wah, iya juga ya. Butuh skill tersendiri itu. Oke deh, biar lebih jelas, coba kita rangkum cepet ya perbandingan kuesioner sama pedoman wawancara ini. Kuesioner, biasanya buat kuantitatif, cari data statistik, respondennya banyak, pertanyaannya dominan tertutup, analisisnya angka, cenderung kaku. Gitu kan?
Iya, ringkasnya gitu. Kalau pedoman wawancara, biasanya buat kualitatif, cari pemahaman mendalam, partisipannya lebih sedikit, pertanyaannya terbuka, analisisnya makna dan interpretasi, lebih fleksibel. Nah, betul. Jadi pilihan antara keduanya atau mungkin mau digabung pakai mixed methods, itu bakal nentuin banget jenis dan kedalaman wawasan yang bisa Anda dapatin nanti. Pilihlah berdasarkan tujuan utama penelitian Anda. Oke, jadi buat Anda para pendengar, langkah praktis selanjutnya apa nih? Pertama, coba deh definisikan populasi target dan sampel Anda secara spesifik. Mau neliti siapa, seberapa banyak, kriterianya apa? Kedua, pilih teknik sampling yang pas. Mau pakai probability sampling kalau kuantitatif, atau non-probability sampling kalau kualitatif, sesuaikan sama tujuan. Ketiga, mulai bikin draft instrumen. Mau pakai kuesioner atau pedoman wawancara. Mulai susun pertanyaannya berdasarkan variabel atau fokus penelitian Anda. Keempat, dan ini wajib hukumnya, konsultasikan draft itu dengan dosen pembimbing. Jangan langsung sebar atau pakai wawancara sebelum di AC dosen. Penting banget itu konsultasi. Biar ada masukan dan perbaikan sebelum benar-benar turun lapangan. Betul. Dan ingat juga ya, ada kesalahan umum yang sering terjadi dan perlu dihindari. Satu, sampelnya nggak representatif. Wah, ini fatal banget di kuantitatif. Generalisasinya jadi nggak sah. Dua, pertanyaannya ambigu atau bias. Bikin responden salah paham atau jawabannya jadi nggak akurat. Tiga, instrumennya nggak nyambung sama variabel atau konsep yang mau diukur. Empat, yaitu tadi, pakai convenient sampling tanpa alasan yang kuat. Ini sering banget kejadian karena gampangnya. Menghindari kesalahan-kesalahan ini tuh bukan cuma soal teknis loh. Tapi ini menyangkut integritas penelitian Anda. Metodologi yang solid, yang benar, itu jadi fondasi buat hasil penelitian yang bisa dipercaya. Nah, terakhir nih. Sebelum instrumen Anda benar-benar dipakai, coba cek lagi kualitasnya. Ada semacam checklist nih. Apakah udah valid? Udah ngukur apa yang emang seharusnya diukur? Apakah reliable? Kalau diulang pengukurannya hasilnya konsisten nggak? Apakah jelas? Gampang dipahami responden nggak? Apakah efisien? Nggak terlalu panjang bikin capek tapi tetap lengkap? Dan apakah etis? Nggak menyinggung, nggak merugikan, ngejaga kerahasiaan responden? Checklist yang bagus itu. Harus dipastikan semua terpenuhi. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Artinya, kualitas data penelitian Anda itu ada di tangan Anda sendiri. Lewat apa? Ya, lewat perencanaan sampel dan instrumen yang cermat. Memang butuh waktu, butuh revisi bolak-balik mungkin, tapi ini investasi yang krusial banget buat dapetin hasil penelitian yang bermutu. Jangan dianggap remeh deh pokoknya. Dan harapannya benar-benar ngasih sumbangsih pengetahuan baru. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan kita yang cukup mendalam kali ini ya tentang memilih responden dan merancang alat ukur. Semoga ini bisa jadi panduan praktis buat Anda semua. Di pertemuan kita selanjutnya kita bakal lanjut bahas soal teknik pengumpulan datanya langsung dan juga aspek etika penelitian yang nggak kalah penting. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita tahu cara milih siapa yang mau ditanya dan gimana ngerancang apa yang mau ditanyakan, ada tanggung jawab etis loh yang nempel di setiap pilihan itu. Coba pikirkan deh gimana pertanyaan yang kita ajukan itu bisa membentuk pemahaman orang. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita memastikan seluruh proses penelitian ini benar-benar menghargai partisipan yang udah rela ngasih waktu dan berbagi pengalaman berharga mereka. Itu refleksi penting sih buat kita semua sebagai calon peneliti atau peneliti.